berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, Tuhan. Ku hidup sekarang
Di dalam anugerah-Mu, kasih karunia-Mu cukup bagi kami, Bapa. Bapa, kami mengucap syukur biar anugerah-Mu yang sungguh besar di dalam kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan yang limpah dalam kehidupan kami. Membuat hidup kami lebih berarti, hidup kami lebih berharga di dalam tangan Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih karunia Tuhan, maka jiwa kami beroleh keselamatan. Kasih karuniamu lebih daripada hidup, kebaikanmu tetap untuk selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat anugerahmu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup di dalam kasih karuniamu, maka kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Bersorak-soraklah orang benar yang hidupnya di dalam Tuhan. Bersorak-soraklah orang benar yang hidupnya bersandar pada kasih karunia Tuhan. Sebab di dalam kasih karunia Tuhan, apapun Tuhan yang kami perlukan, Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kami. Firman Tuhan berkata di dalam Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, dan kasih karuniamu cukup bagi kami, sehingga kami hidup, bertumbuh sebagai eklesia, gereja yang keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, gereja yang dibawa mengalami kemenangan demi kemenangan, yang dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Bapa di surga, kami mengucap syukur, oleh karena kasih karuniamu kami menjadi hidup kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Dan sudah nyata lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sudah nyata oleh karena kita sudah menerimanya. Sudah nyata oleh karena kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara yang diberkati, setelah kita percaya bahwa kasih Tuhan itu menyelamatkan, bagaimana caranya kita tinggal di dalam kasih itu? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan bukanlah gedung. Gereja Tuhan bukanlah bangunan. Gereja Tuhan adalah manusia. Gereja Tuhan adalah tubuhmu sebagai bait Roh Kudus. Dan Roh Allah berdiam di dalam kamu. Ketika kita sebagai gereja Tuhan, kemuliaan Tuhan nampak lewat cara hidup kita. Kemuliaan Tuhan nampak lewat cara kita berinteraksi satu dengan yang lain. Dan gereja Tuhan itu karena gereja bukan gedung. Jadi kalau gedung yang mewah, gedung yang megah, gedung yang punya bentuk dengan alat musik, itu tidak menunjukkan tanda bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kebaikan, kebagusan dari gedung tersebut. Tetapi bagaimana jemaat Tuhan yang bertumbuh di dalamnya? Itulah tampilan kasih karunia Allah yang nyata lewat perilaku, attitude, karakter gereja Tuhan. Nah, saudara, gereja Tuhan itu butuh untuk digembalakan. Gereja Tuhan itu butuh untuk dikoordinasikan. Dan ada organisasi-organisasi gereja yang di Indonesia itu sudah ratusan organisasi gereja, dan saudara mudah-mudahan tidak mencapai ribuan ya saudara. Karena satu hal, kita harus satu dengan kitab suci. Kita harus satu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, pelayanan dari Rasul Paulus adalah pelayanan yang terintegrasi. Dia mengajarkan tentang dasar-dasar keselamatan. Wahyu Roh Kudus dinyatakan lewat Rasul Paulus sehingga keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan beranjak dari pemanggilan Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus kemudian memberikan begitu banyak pengajaran yang menjadi dasar-dasar untuk pertumbuhan gereja Tuhan. Makanya kenapa dia disebut rasul? Sebab dia mendirikan jemaat, dia mendirikan gereja, dan ketika jemaat itu tumbuh, dia memberikan dasar-dasar pelayanan di atas dasar rasul dan para nabi. Dan kemudian rasul-rasul dan para nabi ini yang mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan lewat segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Makanya Titus dan Timotius adalah di antaranya murid-murid yang diperlengkapi untuk menjadi gembala. Makanya pesan-pesan yang kuat tentang pastoral itu ada di jemaat Tesalonika, ada jemaat di Timotius, ada jemaat surat untuk Timotius dan surat untuk Titus, karena mereka adalah dua di antara yang lainnya yang dipakai Tuhan
melalui Rasul Paulus mereka dibentuk sebagai murid-murid yang menjadi gembala sidang jemaat di daerah mana Tuhan tempatkan. Nah, saudara, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Titus dan juga Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, di mana surat-surat ini pesannya sangat kuat tentang penggembalaan. Pesan yang sangat kuat terhadap penggembalaan ini yang bermanfaat untuk mengimplementasikan kasih karunia Allah di tengah-tengah komunitas gereja, komunitas anak-anak Tuhan. Penting bagi para hamba Tuhan sebagai gembala sidang itu memilih pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya supaya jemaat itu bisa dididik dalam kebenaran. Dan surat Rasul Paulus ini kepada Timotius ada yang hampir mirip, ada yang hampir sama. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang surat Rasul Paulus kepada Timotius, ada pesan-pesan terhadap penilik jemaat dan kepada diaken. Dan hari ini juga pesan Tuhan kepada Rasul Paulus, melalui Rasul Paulus kepada penatua dan juga penilik jemaat. Dengan hampir yang sama, pesan yang hampir sama. Bahwa kalau kita mau memilih hamba Tuhan itu harus terdidik dengan baik, ramah, suami dari satu istri, dan dia juga orangnya suka memberi tumpangan, penolong. Jadi ciri-cirinya sama. Dalam arti kata, saudara kalau mau memilih pekerja-pekerja di dalam rumah Tuhan, ikutilah kriteria kitab suci. Karena untuk mengimplementasikan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah jemaat dan gereja Tuhan itu perlu yang namanya gembala sidang, perlu yang namanya pemimpin-pemimpin gereja, perlu yang namanya pekerja-pekerja. Dan saudara, dengan standar Alkitab ini kita mau dibentuk. Mungkin dulu kita punya masa lalu yang kelam, tetapi setelah menjadi gereja Tuhan, kita harus mau dibentuk dan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, menjadi pekerja-pekerja yang tidak memanipulasi keadaan, yang tidak membela diri. Nah, saya kan orang yang sudah diselamatkan, orang yang bertobat, Tuhan kan menerima apa adanya. Iya, betul, Tuhan menerima engkau apa adanya karena Tuhan selamatkan engkau dari engkau masih berdosa. Tapi setelah engkau mengenal Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Makanya saudara menjadi pekerja, jangan mempertahankan status quo bahwa engkau tidak mau berubah, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Seorang diaken haruslah suami dari seorang istri, bukan dari banyak istri. Dan seorang diaken itu harus memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang terus mau diubahkan dalam kehendak Tuhan. Mari kita mau menegaskan kembali karena ada banyak yang kemarin kita sudah pelajari di kitab Timotius tentang bagaimana syarat-syarat diaken, bagaimana syarat-syarat penilik jemaat, dan di sini ada syarat-syarat penatua dan penilik jemaat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini engkau seorang penatua, engkau seorang syamaz, engkau seorang diaken, engkau seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan, pekerja-pekerja di gereja Tuhan, mari koreksi kehidupan kita, supaya apa? Kasih karunia yang menyelamatkan Allah itu sudah nyata. Dan bentuk dari kasih karunia ini kita jangan mempermalukan Tuhan. Amin. Maria Magdalena saja diubahkan. Dia dilepaskan dari 7 roh jahat. Dia bersama dengan istri bendahara Kusa, bendahara Herodes yaitu Kusa, yaitu ibu Yohana, ibu Susana bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Mereka punya latar belakang yang buruk. Tetapi begitu mereka melayani Tuhan, mereka meninggalkan masa lalu mereka dan hidup benar di dalam Tuhan, sehingga orang akan berkata bahwa pasti karunia Allah yang menyelamatkan itu mengubahkan. Amin. Pesan-pesan pengembalaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Titus pasal 1 hingga pasal yang ketiga. Pesan yang pertama yaitu di Titus 1 itu berbicara tentang syarat-syarat penatua dan penilik jemaat. Hampir similar dengan pesan Tuhan di kitab 1 dan 2 Timotius. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Kristus Yesus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi saudaraku, kalau saudara ingin mencari apa sih tujuan penulisan, baca di pasal yang pertama. Biasanya dituliskan itu tujuan penulisannya untuk apa. Jadi tujuan penulisan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang dibimbing oleh Titus atau surat kepada Titus itu sendiri yaitu untuk memelihara iman. Ada orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah itu tidak bertumbuh dengan sendiri, tapi harus dipelihara imannya di dalam kebenaran, di dalam takut akan Tuhan, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita.
Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman. Jadi ini adalah anak rohaninya, anak yang dimentorinya, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini. Kreta ini adalah suatu tempat supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Saudara, jadi penatua ini di setiap kota adalah seseorang yang diberikan otoritas kepada salah satu pelayanan-pelayanan. Jadi kayak pos penginjilan lah saudara. Di setiap kota itu ada penatua. Jadi penatua itu yang membawahi. Jadi dia adalah penatua itu adalah leader. Amin. Garis bawahi itu penatua adalah leader. Dia adalah pemimpin. Nah, seorang pemimpin ini punya kriteria. Saudara baca di dalam ayat yang ke-6. Orang-orang yang tak bercacat secara rohani. Orang-orang yang tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri. Dan anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Amin. Sampai di sini saudara melihat bahwa betapa seorang penatua itu harus menjadi teladan. Baik dia, istrinya maupun anak-anaknya. Anak-anaknya pun harus hidup di dalam iman. Jangan menjadi seorang penatua yang itu hidupnya benar, tapi istrinya suka menggosip. Anak-anaknya juga berantakan, suka pakai narkoba, dan jatuh di dalam berbagai macam dosa. Nah, ini harus dibenerin. Kalau memang seperti itu, ini di-off-kan dulu penatuanya. Di-off-kan dulu, dia memperbaiki keluarganya, kemudian pilihlah orang yang lain, kan gak masalah. Ini kepemimpinan saudara. Kepemimpinan bukan berarti kita membuang ini penatua lama yang kehidupan keluarganya berantakan, tidak membuang saudara. Tetapi mereka itu harus melayani bersama dengan keluarganya, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Karena mereka harus melayani istri bersama anak-anaknya, mereka itu harus hidupnya jangan hidup yang tidak senonoh. Jangan dituduh karena hidup tidak senonoh. Misalnya penatua, sudah diasumsikan dia sudah berselingkuh berulang-ulang. Sudah diasumsikan dia memakai uang gereja berulang-ulang. Sudah diasumsikan dia istrinya itu suka bergosip, suka memakai uang gereja dan lain sebagainya. Dididik dulu saudara. Dididik dulu, dihentikan dulu pelayanannya, kemudian dinasihati, dibenerin dulu supaya mereka juga tidak tersiksa dengan tuduhan dari jemaat-jemaat. Alangkah baiknya mereka tidak mengalami tuduhan-tuduhan hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Makanya saudara, untuk menjadi pelayan Tuhan kita harus punya komitmen perjanjian dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 4, Rasul Paulus mengatakan hidup kami dipertimbangkan oleh semua orang. Kalau saudara mau jadi pelayan Tuhan, terus hidup kita tidak mau dipertimbangkan oleh semua orang, kita akan bilang, wah mereka suka bergosip dengan kita. Bukan soal itu saudara. Menjadi teladan, menjadi role model, hidup kita seperti di dalam akuarium, diperhatikan, dilihat oleh semua orang. Nah saudara, kalau kita menjadi seorang pengatur rumah Allah, seperti dikatakan di dalam ayat 7, pengatur rumah Allah. Jadi pengatur rumah Allah seorang yang bertanggung jawab terhadap keadaan rumah tangga dari sebuah bangunan gereja. Dia seorang penilik jemaat. Nah, dia juga harus tidak bercacat. Dikatakan dengan spesifik di sana, tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Nah, menguasai diri. Jangan menjadi penilik jemaat yang kita sementara muridkan, jemaatnya emosional. Nah, kita lebih emosional lagi. Terus kita bentak-bentak. Nah, saudara, perlu ada penguasaan diri dan berpegang pada perkataan yang benar, ayat 9, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi saudara menjadi penilik jemaat, jangan mimpi untuk selalu diterima oleh jemaat. Kadang bisa ditentang. Makanya perlu menguasai pengajaran yang benar. Makanya jadi penilik jemaat bukan cuma menyukai satu jabatan yang indah, firman Tuhan katakan di dalam kitab Timotius, tetapi harus hidup berdasarkan ajaran. Belajar saudara, rajin baca kitab suci. Masa penilik jemaat hanya suka mengatur-ngatur pelayanan tapi tidak mau belajar kebenaran? Karena dia berkewajiban untuk memberikan pengajaran kepada orang lain. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama dari antara mereka yang berpegang pada hukum sunat dan omongan sia-sia, mereka yang menyesatkan pikiran. Siapa yang dapat menguraikan kesesatan di tengah-tengah jemaat?
para penilik jemaat, para penatua. Nah, saudara, penatua itu di atasnya penilik jemaat. Jadi penilik jemaat itu yang lebih banyak berinteraksi dengan pengajar-pengajar, dan penatua itu harus menjadi role model. Jadi penatua harus jadi role model, penilik jemaat itu harus cakap mengajar, sama penatua juga harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh penilik jemaat tersebut. Saudara, gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh harus memilih pemimpin-pemimpin yang menjaga hidupnya berintegritas. Pemimpin-pemimpin yang punya kriteria akan membangun jemaat. Kalau pemimpin-pemimpin punya kriteria menjadi role model, bukan menjadi bahan tuduhan, bukan menjadi bahan tuduhan hidup yang tidak tertib, hidup yang tidak senonoh, maka saudara, jemaat pun akan mengikuti pola hidup yang benar ini. Nah, saudara, pesan-pesan penggembalaan yang pertama ini, yaitu syarat-syarat penatua, syarat-syarat penilik jemaat, haruslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka menjadi teladan, menjadi role model, dimanapun mereka berada. Jemaat juga akan memiliki keinginan untuk bertumbuh ke arah yang sama. Dan garis bawahi kata tidak angkuh, tidak sombong, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Wah, ini ciri-ciri itu kita harus penuhi dengan kebenaran-kebenaran ini untuk kita belajar. Yuk, kita menuju ke sana. Kita belum sempurna, tapi Roh Kudus memampukan kita. Amin. Baru yang berikutnya di ayat yang 11 hingga ayat yang ke-16, ada orang-orang yang diperhadapkan ketemu dengan pelayanan-pelayanan ini, mereka itu banyak ngomongnya. Makanya penilik jemaat itu harus cakap mengajar. Mereka ketemu dengan orang-orang yang mulutnya itu nggak bisa ditahan. Nah, ayat 11 katakan orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Nah, saudara, karena itu Titus diingatkan, tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jangan heran ketika di dalam pertumbuhan gereja Tuhan ada jemaat-jemaat yang justru dengan perkataan mereka mengacaukan banyak keluarga, mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Ternyata saudara, di tengah-tengah pelayanan masih ada motivasi yang tidak benar. Nah, ini harus diredakan. Tegur mereka dengan tegas, dan seorang pemimpin gereja, seorang rasul, seorang gembala sidang, seorang penatua, seorang penilik jemaat harus mengajarkan apa yang sehat di dalam iman. Karena kita harus tegas dan peka terhadap pengajaran-pengajaran yang mulai menyesatkan. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Garis bawahi kata mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Saudara, gereja Tuhan yang dilihat adalah perbuatan kita. Gereja Tuhan yang dilihat adalah kita jadi orang yang menjadi kesaksian atau tidak. Amin. Perbuatan itu tidak menyelamatkan, tetapi akibat dari keselamatan, perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Nasihat yang berikutnya adalah berbagai nasihat untuk mengajar jemaat. Di sini Rasul Paulus memberikan tips kepada Titus, bagaimana dia harus menerapkan ajaran yang sehat kepada gender laki-laki, gender perempuan, dan juga kepada beberapa level kehidupan seperti laki-laki yang tua, perempuan yang tua, orang-orang muda, hamba-hamba. Jadi begini saudara, kepada laki-laki yang tua hendaklah dinasihatkan seperti ini. Orang-orang yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadi sebagai pria jangan jadi orang yang suka seenaknya, mabuk-mabukan, kumpul-kumpul, cuman suka duduk-duduk main kartu, terus minum minuman keras, dan kemudian suka main perempuan. Jadi seorang laki-laki yang sudah tua hendaklah hidup aja sederhana, hidup terhormat, hidup bijaksana, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, belajar dalam kebenaran firman Tuhan, sehat dalam iman, hidup dalam kasih dan dalam ketekunan. Nah, untuk perempuan-perempuan yang tua diajarkan untuk seperti ini. Titus harus mengajar mereka supaya mereka hidup
sebagai orang-orang beribadah. Di gereja Tuhan itu banyak ibadah-ibadah kaum wanita, amin. Di banyak ibadah kaum wanita ini, didiklah supaya perempuan-perempuan yang itu orang yang rajin beribadah, jangan suka memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi perempuan-perempuan muda itu dididik oleh perempuan-perempuan yang lebih tua, mengingatkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi penting bagi seorang perempuan yang jauh lebih tua mengajarkan perempuan-perempuan yang muda. Pada intinya mereka kadangkala keluarga-keluarga muda itu berpusat kepada bagaimana kemudaan mereka. Tapi tujuan pernikahan itu harus ada, yaitu keluarga. Mengasihi suami, anak-anak, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya. Nah, supaya firman Allah jangan dihujat orang. Kebanyakan perempuan-perempuan muda sekarang itu benar-benar harus dididik ya, saudara. Terlalu banyak perempuan-perempuan muda sekarang mengekspos dirinya itu lewat, layanan-layanan sosmed. Cuma yang penting jago bergoyang aja, jago dance gitu di musik lewat mungkin platform-platform seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Penuh dengan aktualisasi diri lewat sosmed tanpa mereka sebenarnya mereka memperhatikan nggak suaminya, perhatikan nggak anak-anaknya, perhatikan nggak rumah tangganya. Jangan cuma sibuk di platform TikTok, jogging, dancing dan sebagainya, tapi pekerjaan di rumah tuh nggak selesai. Pekerjaan rumah terlantarkan, anak-anak terlantarkan. Dan anak-anak juga dikasih handphone supaya mereka sibuk dengan TikTok, nggak mengganggu mamanya. Ada banyak sekarang keluarga-keluarga muda seperti itu. Nah, kita harus kembali kepada Bible. Perempuan tua itu harus mendidik perempuan-perempuan muda. Circle yang harus mereka bangun di dalam rumah tangganya itu adalah keluarga. Suami anak, rumah tangga, suami anak. Nah, kalau firman itu kuat teguh di dalam rumah tangga kecil, maka itu akan berdampak keluar. Sampai ketika mereka menjadi keluarga yang terus bertumbuh, anak-anaknya juga akan hidup dalam kebenaran. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadikanlah dirimu sebuah teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, pengajaran itu nggak kuno ya saudara, tapi kelihatannya kuno karena modernisasi sekarang, duniawinya sekarang itu sudah benar-benar. Banyak gereja-gereja di Eropa tutup. Saya berdoa dan saya berharap di Indonesia itu masih banyak gereja Tuhan. Di daerah kami khususnya di Sulawesi itu gereja-gereja Tuhan tuh masih banyak. Orang-orang beribadah tuh masih sesuatu yang wajib dan wajar. Setiap hari Minggu tuh pasti ibadah. Kita harus memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik ini. Karena firman Tuhan ingatkan, ajarkanlah anak-anakmu untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Di dahinya, di lengannya, semuanya itu ditempel Taurat Tuhan. Nah saudara, anak-anak kita itu harus dididik untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Saudara, apa itu keinginan duniawi? Keinginan duniawi itu berpusat pada kesenangan. Keinginan itu duniawi itu berpusat kepada hal-hal di luar kitab suci. Padahal firman Tuhan mengajar kita supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi saudara, kalau saya bersyukur kita ada di gereja Tuhan, di lingkungan kita tuh yang ibadah terus, karena itu kehendak Tuhan. Kalau saudara berhenti beribadah, saya banyak konseling dengan keluarga-keluarga muda saudara. Ketika
rumah tangga mereka berhenti ibadah, iblis mulai masuk. Terjadi percekcokan, terjadi perselingkuhan, terjadi yang namanya buka celah, terjadi kemudian keluarga muda yang tidak bertumbuh. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keinginan duniawi itu di sekitar kita tuh banyak pilihan. Kalau kita tidak menjaga hidup kita beribadah, maka keinginan duniawi ini akan menerkam kita, memakan kita sehingga kita dibinasakan. Mari saudara, kita terus beribadah dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Titus 3 ini ada pesan penggembalaan yang sangat kuat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nah, di Titus 3 ini ada pesan penggembalaan yang sangat kuat di dalam mendidik gereja Tuhan yang keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Yang pertama, di sini bahwa kemurahan Allah itu dinyatakan lewat kasih-Nya, lewat juru selamat dan kasih-Nya kepada manusia itu. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Jadi semua yang kita sudah baca di Titus 1, Titus 2, tadi bagaimana seorang penatua, penilik jemaat, seorang diaken, bagaimana ciri-ciri dia harus hidup, itu adalah buah dari keselamatan. Bukan karena mereka berbuat baik, bukan karena mereka berkarakter baik baru mereka diselamatkan, tidak. Itu adalah buah dari keselamatan. Karena sudah diselamatkan, maka perbuatan baik itu dikerjakan oleh apa? Fakta yang kedua, oleh rahmat-Nya. Orang yang mengalami permandian kelahiran kembali, hidupnya menjadi baru. Jadi saudara, untuk berubah tidak bisa disangkal, itu adalah kesanggupan Roh Kudus. Orang yang sudah diselamatkan, otomatis dia dilahirkan kembali. Dan kelahiran kembali itu mengerjakan hal yang ketiga, pembaharuan. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah bukti yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang dunia. Makanya kenapa penatua, penilik jemaat, diaken itu bisa hidup benar, karena kan mereka sudah lahir baru. Kalau orang tidak lahir baru, jangan dituntut mereka mengalami perubahan hidup. Kalau orang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan, itu bukan karena perbuatan baik, tapi akibat dari keselamatan, rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali mengerjakan pembaharuan. Pembaharuan ini perlu dibuktikan kepada gereja Tuhan, kepada jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka melihat bahwa benar kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu membaharui kita. Dikerjakan oleh Roh Kudus hari demi hari. Amin. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi konteksnya di sini saudara, orang Kristen itu pasti mengalami perubahan. Konteksnya di sini, kalau kita menerima keselamatan, kita lahir baru pasti mengalami perubahan. Itulah kita mengalami yang namanya hak-hak untuk menerima hidup yang kekal. Sesuai dengan pengharapan kita, makanya kenapa semua harus dijaga, iman juga harus dijaga supaya sehat. Karena ujungnya supaya kita memiliki hak penuh untuk menerima hidup yang kekal. Ayat 8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ayat yang ke-9, ini pesan yang hampir sama yang dipesankan kepada Timotius. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Dalam pengajaran, di dalam menggembalakan, di dalam mendidik dan memuridkan, saudara pasti akan mengalami banyak beda-beda orang. Ada yang menerima, ada yang menolak. Kemudian terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak ada habisnya. Saudara, ingat, ini pesan pengembalaan terhadap orang-orang yang suka berdebat, yang tidak akan menambah manfaat di dalam perdebatan. Jauhi. Tandai dia. Tandai, ini orang seperti ini hanya akan mengakibatkan perdebatan. Padahal kita dipanggil untuk hidup dan dipimpin oleh damai sejahtera. Tandai orang-orang yang suka berdebat di dalam pelayanan,
yang suka berdebat di dalam gereja, yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Bahwa ini adalah penyesatan. Seorang bidat, penyesat yang 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Apa itu bidat? Orang yang yakin dengan pemahamannya diri sendiri, dan dia mau paksakan diterapkan di tengah-tengah lingkungan gereja Tuhan. Seorang bidat adalah seorang yang yakin dengan pengajarannya yang paling benar. Nah, orang-orang yang yakin bahwa pengajaran yang paling benar akan menimbulkan percekcokan, perselisihan, perpecahan. Gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Jikalau ada orang-orang yang memberikan tanda-tanda perpecahan, pengajaran-pengajarannya membuat satu perbedaan, pisahkan dirimu daripadanya. Engkau tahu bahwa orang semacam itu benar-benar sesat dengan dosanya dan menghukum dirinya sendiri. Gereja Tuhan harus peka dan terhadap penyesatan jangan pernah kompromi. Akhir dari semua itu, Titus 3 ayat 4-6 berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saudara, kita harus hidup di dalam pengharapan itu supaya kita beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, kasih karunia Allah menyelamatkan. Oleh karena keselamatan daripada Tuhan, kita mengalami kelahiran baru. Oleh karena permandian, oleh karena kelahiran kembali, dan pembaharuan itu dikerjakan terus-menerus. Hendaklah kita selalu dibaharui semakin serupa dengan gambar kaliknya. Dan saudara, menjadi penatua, menjadi diaken, menjadi penilik jemaat, menjadi pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan, itu menjadi role model. Ingat, jangan menolak pembentukan Tuhan. Engkau harus menjadi orang-orang yang tertib hidupnya. Harus, saudara. Karena engkau tidak bekerja sendiri. Pembaharuan itu loh dikerjakan oleh Roh Kudus. Percayalah, maka engkau akan mengalaminya dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami mohon berkat Tuhan. Para diaken, syamas, penatua, penilik jemaat, dan orang-orang yang berdiri bagi gereja Tuhan, gembala-gembala sidang, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin para murid, di dalam nama Yesus menjadi orang-orang yang dibaharui di dalam hidupnya dari sehari ke sehari supaya nama Tuhan tidak dipermalukan melainkan dipermuliakan. Pembaharuan itu adalah hal yang sah. Pembaharuan itu adalah hal yang pasti. Dan Tuhan akan mengerjakan di dalam kehidupan kami dan kami akan disanggupkan karena permandian kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus itulah yang menolong kami untuk mencapai garis akhir. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan membaharui kami dengan pengurapan yang baru. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami pasti diubahkan menjadi bejana yang mulia di tangan-Mu. Berkati keluarga-keluarga muda. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang di dalam proses untuk meninggalkan kefastikan keduniawian. Sehingga mereka menjadi istri-istri yang tunduk kepada suami. Suami-suami yang mengasihi istri. Dan suami-suami yang senantiasa menjadi imam bagi keluarga. Istri yang taat beribadah, sehingga mereka menjadi perempuan-perempuan muda yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk penggembalaan di gereja-gereja dimanapun berada, agar mereka menjadi jemaat-jemaat yang tunduk akan kasih karunia Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur, kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Shalom and God bless you. Tuhan memberkati.